Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Facebook yang bernama Melati. Untuk kisah yang akan saya bawakan yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penglaris Pedagang Mie Ayam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway, nanti hubungi saja kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana riuh dan ramai pada saat Susi dan kita pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motornya. Kita dan Susi pun berjalan siang itu. Panas yang menyengat tidak mereka rasakan. Yang mereka inginkan sekarang adalah mengisi perut mereka yang sudah terasa keroncongan. Kita cari makan dulu yuk, aku sudah lapar nih, ajak Susi pada sahabatnya yang bernama Gita. Boleh yuk, aku juga sudah lapar nih, dari pagi perutku belum diisi. Bagaimana kalau kita makan mie ayam saja? Aku tahu tempat mie ayam yang paling enak, ucap Susi. Boleh juga nih, aku nurut sama kamu saja. Mereka pun memacu sepeda motornya menuju warung tempat penjual mie ayam mandiri yang katanya enak dan terkenal tersebut. Warung tersebut selalu ramai didatangi para pengunjung. Katanya mie-nya enak dan entah kenapa para pembeli yang pernah membeli di sana maunya ingin kembali mengulang untuk membeli di penjual mie ayam mandiri tersebut. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu warung mie ayam mandiri. Keduanya pun langsung masuk ke dalam warung dan langsung memesan mie ayam tersebut. Suasana warung nampak ramai. Mereka mengambil tempat duduk di pojokan. Nah, kita di sini saja ya, Sus. Lagit, di sana juga nggak apa-apa kok, lebih adem. Mereka berdua pun duduk di pojokan di tempat yang mereka pilih tadi. Banyak orang ramai membeli di warung itu. Ada yang makan di sana. Ada juga yang minta dibungkus untuk dibawa pulang. Duh, aku mau ke toilet dulu ya, Sus. Ya sudah, sana cepet, mumpung mie ayamnya belum datang tuh. Oke, bentar aja kok. Kita pun beranjak dari tempat duduknya menuju toilet atau kamar kecil yang ada di belakang warung. Ia berjalan perlahan-lahan sambil matanya mencari-cari di mana toiletnya berada. Tiba-tiba ia melihat sebuah ruangan yang tertutup. Entah mengapa sepertinya hati kecilnya merasa penasaran dengan ruangan tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang menarik diri kita untuk melihat ke sana. Kok aku jadi penasaran ya dengan ruangan yang tertutup itu? Coba aku lihat ya, ada apa di ruangan yang tertutup itu? Dengan mengendap-endap kita mengintip dari lubang kunci tersebut. Apa yang dilihat kita begitu mencengangkan. Perut kita seperti mau muntah. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangannya, sementara tangan yang satunya memegang perutnya seperti menahan sesuatu. Apa yang dilihatnya sungguh di luar dugaan. Ia tidak mempercayai penglihatannya, namun kenyataan berkata lain. Tahukah apa yang dilihat oleh kita? Ia melihat nampak di ruangan yang tertutup itu ada beberapa orang bocah, tepatnya anak kecil, hanya memakai celana dalam dan bertelanjang dada, sedang berdiri dan meludahi mie ayam yang belum diseduh dengan air panas di atas wadah yang diletakkan di atas meja tersebut. Ada sekitar 8 orang anak kecil yang ia lihat sedang beraksi. Ya Allah, apa yang mereka lakukan? Kita mengusap-usap kedua bola matanya sekali lagi. Kamu lihat apa? Tiba-tiba saja ada suara yang mengagetkannya. Refleks ia pun menoleh ke belakang. Tampak olehnya seorang bapak yang sedang memandangnya aneh sekali. Kita pun gemetar, badannya panas dingin, mukanya pucat pasi. Ia tidak menjawab pertanyaan bapak itu. Sekali lagi saya tanya, apakah kamu tadi lihat sesuatu? Kita terdiam tidak menjawab, bibirnya terasa keluh. Ia bingung mau menjawab apa. Saya Misran, saya pemilik tempat ini, mari ikut saya sebentar. Ia mengajak kita untuk memasuki sebuah ruangan lain. Sepertinya itu adalah ruangan untuk beristirahat karyawannya, karena ada kursi dan bahkan tempat tidur. Kita bicara di sini saja, nak. Terus terang,
Apa yang kamu lihat tadi dan apapun itu, saya minta jangan kamu ceritakan pada siapapun. Saya mohon, karena kalau orang luar sudah tahu, maka matilah saya. Tolong simpan rahasia ini rapat-rapat. Kamu mau apa? Saya bisa beri kamu uang, nak. Kita hanya diam, sedangkan bibirnya bergetar. Lalu ia pun berkata, saya tidak mau meminta apapun, Pak. Saya hanya ingin pulang sekarang. Ucap kita hampir menangis. Benar, kamu tidak mau meminta apapun dari saya, nak. Tidak, Pak. Saya hanya ingin pulang sekarang. Baiklah, nak. Kamu boleh pulang. Tapi saya minta padamu untuk merahasiakan apa yang kamu lihat tadi. Kita menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, Pak. Saya tidak akan menceritakan hal ini pada siapapun. Saya janji, Pak. Terima kasih, nak. Kamu boleh pulang sekarang. Kita pun keluar ruangan tersebut diikuti pandangan yang aneh dari Pak Misran. Entah itu tatapan kecemasan atau ketakutan akan sesuatu. Aku harus pulang. Lebih baik kubatalkan saja niatku. Akan kuajak Susi untuk pulang saja. Kala matanya melihat Susi, gadis itu pun berkata, Sus, ayo kita pulang saja. Tiba-tiba perutku terasa gak enak nih. Ia menyesal harus bohong pada Susi yang sudah kelaparan itu. Kamu kenapa? Kita makan dulu deh. Ini mie ayamnya sudah siap. Serunya sambil menunjuk 2 piring mie ayam di atas meja pesanan mereka tadi. Mendengar Susi mengajak makan dan melihat mie ayam yang tersaji di meja, perut kita serasa diaduk-aduk. Aku gak jadi makan deh. Kalau kamu mau makan saja, biar aku temani. Ya gak asik dong makan sendiri. Oke, kita pulang sekarang. Tapi kamu gak apa-apa kan kita? Aku gak apa-apa kok. Tiba-tiba saja selera makanku hilang. Mungkin mahku saja yang kumat. Ucap kita sembari menggandeng tangan Susi, mengajaknya keluar dari warung tersebut. Tunggu sebentar. Apa kita bungkus saja mie ayam ini? Kita bawa pulang. Kan sayang, bisa kita makan di rumah nanti. Biar saja, gak usah dibungkus. Kita bayar saja, kasihan sama pedagangnya. Nih uangnya kamu bayar saja sana. Gak usah nanya lagi. Susi pun menerima uang pemberian dari kita untuk membayar 2 piring pesanan mereka tadi. Setelah itu mereka berdua langsung tancap gas menuju pulang ke rumah kita. Sampai di rumahnya, kita langsung turun dari motor dan berlari masuk ke kamarnya, diiringi tatapan heran sahabatnya itu. Susi memang sudah biasa main ke rumah kita. Oleh karenanya ia sudah tidak sungkan lagi di sana. Kita kenapa itu Susi? Tanya ibunya kita heran. Gak tahu tante, sikapnya aneh. Tadi kita mau beli mie ayam dan makan di sana. Tapi setelah ia selesai buang air kecil di belakang warung, ia mendadak ngajakin pulang. Ya gagal deh makanya. Padahal perut sudah keroncongan tante. Oh begitu ya. Ya sudah sana, kamu makan di sini saja. Tante sudah masak kok. Semur ayam sama sambal tempe. Sana makan itu di dapur. Ambil sendiri sana. Ajakin kita makan sekalian, biar bareng makannya. Baik, terima kasih tante. Susi makan ya tante. Ibunya kita menganggukkan kepala. Susi langsung berjalan menuju kamar kita untuk mengajaknya makan bersama. Susi berjalan menuju kamar kita dan masuk ke dalam kamar. Kita terlihat sedang tiduran di kasur. Ia pun mengajak kita untuk segera makan. Ayo dong kita makan siang dulu. Ibumu sudah masak yang enak loh. Aku nggak nafsu makan Sus. Kamu saja deh yang makan. Aku mau tidur sebentar. Oke, kalau kamu nggak mau makan, aku saja yang makan ya. Susi pun berlalu meninggalkan sejuta tanya di benaknya akan perubahan sikap kita. Aku sudah berjanji untuk tidak menceritakannya pada siapapun. Tapi jadi dilema pada diriku. Kalau aku sebarkan berita ini, pasti orang akan heboh nantinya. Tapi kalau aku biarkan, kasihan pada para pembeli. Kita kesal sendiri akhirnya. Ia hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal itu. Sepertinya ia sekarang lebih memilih bungkam saja. Daripada berkoar-koar namun orang nanti tidak percaya. Tetapi masalah yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Aku harus bertanya pada orang yang mengerti akan baik buruknya, ucap gadis itu. Karena merasa capek dan lelah, akhirnya kita tertidur dengan membawa rasa penasaran yang besar di dalam hatinya. Sejak peristiwa kita melihat sesuatu di warung pedagang mie ayam tersebut, perilakunya pun berubah. Ia sering terlihat melamun dan bahkan tidak jarang ia menjerit-jerit sendiri dalam tidurnya. Pergi kamu, jangan ganggu aku. Begitu yang sering diucapkan kita dalam tidurnya. Ibunya pun pernah mendengar kita mengigau dalam tidurnya tersebut. Karena ibunya cemas dan bertanya-tanya dan apakah gerangan yang terjadi pada kita.
Namun niat hati kita untuk bertanya dengan orang yang lebih mengerti tentang sesuatu itu belum terlaksana juga. Alhasil ia sepertinya merasa ada gangguan pada dirinya, yaitu sering melamun, susah tidur, sering mengigau, dan trauma. Kedua orang tua kita pun merasa heran dan cemas melihat perilaku kita. "Pak, ibu heran dengan kelakuan kita akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kita, Pak," ucap ibunya kita. "Memangnya ada apa sih, Bu?" "Ibu gak tahu, Pak. Sekitar 1 minggu yang lalu, kita dan temannya Susi pulang ke rumah. Katanya mereka gak jadi makan mie ayam, entah kenapa. Dan akhirnya hanya Susi yang makan siang di rumah. Sedangkan kita tidak. Ia malah tertidur setelah pulang ke rumah." "Coba ibu tanya dengan Susi, kira-kira apa yang membuat kelakuan kita berubah seperti itu, Bu?" "Baiklah, Pak. Akan ibu tanyakan dengan Susi masalahnya. Siapa tahu Susi mengetahuinya." Esok harinya kita tidak masuk sekolah. Ia merasa badannya demam dan minta ibunya untuk memberitahukan hal tersebut pada wali kelasnya, yaitu wali kelas 12 SMA Negeri 3. "Bu, kita hari ini gak masuk sekolah ya, Bu. Badan kita demam dan meriang. Ibu telepon wali kelas kita saja, beritahu bahwa kita sakit ya, Bu." "Kita demam ya, Nak? Baiklah, ibu akan telepon Bu Marlina, wali kelasmu dulu ya. Kamu istirahat saja dulu, Nak." Kemudian ibunya kita menghubungi wali kelas kita, yaitu Ibu Marlina, dan memberitahukan bahwa kita anaknya demam, sehingga tidak dapat masuk sekolah pada hari ini. Tidak lupa juga untuk membuat surat izin sakit dan diserahkan nanti pada Ibu Marlina. Siang harinya Susi pun datang ke rumah kita untuk membesuk dan mengetahui kondisi kita yang demam dan meriang itu. Ketika Susi hendak ke kamar kita, ibunya kita menarik tangan Susi dan bertanya, "Susi, ibu mau tanya apakah Susi tahu apa yang terjadi dengan kita akhir-akhir ini? Karena ibu lihat dia banyak diam dan melamun. Bahkan ibu pernah mendengar dia mengigau dalam tidurnya. Begini katanya, 'Pergi kamu, jangan ganggu aku.' Begitu katanya, Nak." "Oh, Susi gak tahu, Bu, apa sebab kita bertingkah laku demikian. Karena setahu Susi kita gak pernah berbuat yang aneh-aneh, Bu." "Baiklah, Nak, coba kamu saja yang bertanya pada kita. Mengapa akhir-akhir ini sikapnya aneh sekali?" "Baik, Bu, akan Susi coba tanyakan pada kita nanti." Lalu Susi pun menuju kamar kita dan masuk ke dalam kamar sahabatnya itu, yang ternyata kita sedang melamun sambil tiduran dan matanya nyalang memandang langit-langit kamar. "Hai kita, gimana kabarnya? Katanya kamu demam. Tadi di kelas Ibu Marlina memberitahu bahwa kamu sakit dan tidak masuk sekolah hari ini." Sunyi sepi, tidak ada jawaban. "Kamu kenapa sih kita? Jangan bikin cemas dong. Itu ibu dan bapakmu mengkhawatirkan kamu." Kita menoleh pada Susi dan berkata, "Kamu mau dengar ceritaku, Susi, tapi janji kamu harus mempercayainya." "Baiklah, aku janji akan mempercayai ceritamu nanti." "Jadi begini ceritanya." Lalu mengalirlah cerita dari bibir kita tentang awal mula ia mau ke toilet itu hingga matanya melihat sesuatu yang aneh dan tidak lazim serta yang menurutnya sangat menjijikkan itu. Dengan raut muka yang tegang dan parasnya yang merah padam, kita mencoba mengingat kembali peristiwa itu. "Ah, masa sih kita? Kamu bisa melihat yang begituan? Itu di siang bolong loh." "Kamu mau percaya atau tidak? Ya terserah deh. Aku kan sudah berkata jujur. Kalau menurutmu aku berbohong, ya sudah Sus." "Bukan aku gak percaya ceritamu itu, sobat. Hari gini di zaman milenial ini masih aja ada yang praktek penglaris seperti itu. Oh ya, yang pernah aku dengar ada sebagian orang percaya untuk memakai jin penglaris untuk membuat dagangan mereka laku. Dan biasanya ciri-ciri warung yang memakai jin penglaris yaitu letak dapur yang sangat jauh, makanan yang terasa sangat enak bila dimakan di tempat, dan tidak enak bila sudah dibawa pulang. Iya, aku ingat dapur warung mie ayam itu letaknya lumayan jauh dari tempat makannya," seru kita. "Wah, bisa jadi tuh warung mie ayam tersebut memakai jin penglaris. Karena lihat saja warung makan yang ada di sekitar warung tersebut. Tampak terasa sepi pengunjung," kata Susi yang merasa takjub akan keanehan tersebut. "Sebaiknya kita laporkan saja warung tersebut sebelum terlalu jauh ia beroperasi," ucap kita lebih lanjut. "Aku akan menceritakan hal ini pada ibu dan ayah." "Tapi kata ibumu, kamu suka mengigau di malam hari, di dalam tidurmu kita."
Mungkin kejadian tersebut sangat membekas di otakku, Sus, sehingga sampai terbawa dalam mimpiku. Lalu keduanya pun keluar dari kamar kita dan menemui ibunya. Ibunya kita sedang menonton televisi di ruang tengah. Segera saja keduanya menceritakan kejadian yang dialami kita yang sempat membuat gadis itu trauma. Tentu saja ibunya kita kaget bukan kepalang. Ia pun langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ada-ada saja kelakuan orang yang membuat laris dagangannya. Tapi itu jelas-jelas salah dan menyalahi aturan agama kita, Nak. Itu namanya syirik dan sangat dilarang oleh agama kita. Iya, Bu, kita juga hampir pingsan sewaktu melihatnya. Ya sudah, Ibu akan cerita sama bapakmu agar dapat ditindaklanjuti sehingga tidak lagi merugikan pembeli. Dari segi kesehatan juga tidak baik kok. Sore harinya ketika bapaknya kita pulang dari bekerja, ibu dan anak tersebut menceritakan kejadian yang kita alami. Ayahnya pun kaget setengah mati. Ia tidak menyangka warung mie ayam tersebut melakukan kegiatan yang merugikan pembeli, karena ia pun pernah membeli mie ayam tersebut untuk dibawa pulang. Pantas saja rasanya lain dan kurang enak sewaktu dibawa pulang, ujar bapaknya kecewa. Baiklah, Nak, besok bapak akan melaporkan warung tersebut kepada Bapak Wali Kota agar warung tersebut segera ditutup. Bapak juga tidak setuju kalau warung tersebut masih beroperasi. Kasihan sama pembeli yang datang untuk membelinya, termasuk kita juga sebagai penikmat mie ayam. Iya, Pak, warung tersebut harus diberi peringatan dulu. Jika memang terbukti memakai jin penglaris, maka warung mie ayam tersebut harus segera ditutup. Tapi memang tidak semudah itu, Nak, untuk menutup warung tersebut. Harus ada bukti-bukti yang kuat yang bisa kita berikan pada mereka. Kita lihat saja, apakah setelah kita mengetahui praktek yang dilaksanakan pedagang tersebut berpengaruh atau tidak pada omset penjualannya. Ada kejadian aneh yang terjadi pada diri kita. Setelah mengalami kejadian tersebut, kita merasa sepertinya ada sesuatu yang mengikutinya. Entah apakah itu. Di malam hari ketika ia tidur, ia merasa ada sosok tidak kasat mata yang memperhatikan dan mengikutinya. Mungkin itu hanya hayalannya saja, entahlah. Ia hanya menyimpan ketakutannya sendiri. Pernah suatu saat ketika ia sedang mengerjakan tugas sekolah pada malam hari, ketika itu baru pukul 9:30 malam. Ia melihat seperti ada bayangan hitam yang lewat di depannya. Ia ingin menjerit, namun suara jeritan tidak keluar dari mulutnya. Ia seperti diteror oleh sesuatu yang gaib yang ia sendiri pun tidak tahu. Sementara itu bapaknya kita mencoba membuat laporan kepada Bapak Wali Kota beserta stafnya bahwa ada salah satu warung makanan di wilayah mereka melakukan praktek pesugihan. Walaupun hal tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti apapun karena berhubungan dengan makhluk gaib. Pihak mereka pun berjanji untuk mengawasi dan memberi peringatan jika nanti memang terbukti warung tersebut menggunakan pesugihan seperti yang dilihat kita di siang hari itu. Kondisi kita semakin memprihatinkan. Ia merasa tidak bisa tidur, badannya pun semakin kurus. Ia pun mengadu kepada kedua orang tuanya tentang keadaan yang ia alami. Ia tidak mau hal tersebut berlarut-larut. Pak, Bu, kita mau bilang bahwa sepertinya kita diteror dan diikuti sesosok makhluk yang mungkin kita lihat waktu itu, ucapnya pada kedua orang tuanya tersebut. Makhluk bagaimana, Nak? Kita merasa setiap kita melakukan kegiatan di dalam rumah, seperti ada bayangan hitam yang selalu mengikuti kita, yang membuat kita selalu merasa ketakutan ketika berada di dalam rumah. Ya ampun, Nak, sejak kapan kamu mengalaminya? Sejak saat kita melihat peristiwa di warung mie ayam itu, Bu. Sepertinya ada yang sengaja melakukan hal tersebut sama kamu, Nak. Mungkin ia tidak mau kamu bersuara dan bercerita tentang sesuatu yang telah kamu lihat itu, ucap ibunya. Tujuannya hanya ingin membuat kita bungkam saja. Nanti ayah akan panggil Pak Ustadz untuk mengusir makhluk tersebut, Nak, ucap bapaknya menimpali. Dan ketika sore harinya sewaktu bapaknya pulang dari masjid, ia mengajak seorang ustadz yang bernama Ustadz Romli, yang diketahui sudah berpengalaman mengusir makhluk gaib. Orangnya berwibawa dan murah senyum. Bapaknya kita pun langsung menceritakan maksud dan tujuan ia mengajak Pak Ustadz Romli ke rumahnya, yaitu untuk mengusir dan menghilangkan makhluk gaib yang meneror anaknya tersebut. Lantas ia pun menceritakan awal mula anaknya diikuti oleh bayangan tersebut. Iya Pak Ustadz, tolong bantu anak saya. Kita
agar tidak lagi diikuti dan diganggu oleh jin piaraan orang tersebut, kata bapaknya kita. Insya Allah Pak, kita bermohon kepada Allah. Beliau pun menuju kamar kita dan masuk ke dalamnya. Ia merasakan energi dan hawa yang panas sekali di dalam kamar kita. Lalu dengan teriakan marah ia berkata, "Pergi kamu dari sini, jangan lagi ganggu anak kami. Kembalilah pada tujuanmu, jangan usik lagi anak kami." Kemudian dengan khusyuk ia berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar makhluk tersebut pergi dan tidak kembali lagi. Ia pun mulai berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Entah apa yang mereka sepakati, sepertinya makhluk tersebut adalah memang suruhan pedagang mie ayam untuk menakuti kita dan mengganggunya. Alhamdulillah dengan tidak menemui kesukaran, akhirnya makhluk tersebut mau pergi kembali ke tuannya dengan perjanjian bahwa kita tidak akan mengumumkan dan menceritakan apa yang dilihatnya pada orang-orang. "Terima kasih Pak Ustadz atas pertolongannya," ucap bapaknya kita. "Sama-sama Pak, saya permisi pulang dulu Pak. Oh ya, berikan air minum ini yang sudah saya doakan kepada putri Bapak. Insya Allah dia sudah tenang dan semoga makhluk tersebut tidak muncul lagi," kata Ustadz Romli sambil menyerahkan botol air mineral pada bapaknya kita. "Bu, Bapak akan coba membuktikan bahwa warung mie ayam itu pakai tumbal pesugihan. Bapak akan mengajak Ustadz Romli untuk melihat dan membuktikannya sendiri," kata ayahnya kita keesokan harinya. "Bapak mau apa ke sana Pak? Anak kita saja diganggu sama jin penglaris tersebut." "Ibu tenang saja, lagian Bapak perginya sama Ustadz Romli kok." "Insya Allah Bu, Bapak nggak kenapa-napa." "Baiklah kalau itu maunya Bapak, ya sudah, berhati-hati saja Pak." Keesokan harinya Pak Rudi alias bapaknya kita pergi bersama Ustadz Romli menuju warung mie ayam milik Pak Misran yang diduga melakukan pesugihan tersebut. Mereka berdua berboncengan menaiki motor milik Pak Rudi bapaknya kita. Selama di perjalanan keduanya mengobrol membahas kira-kira apa yang akan mereka lakukan nanti. "Maafkan saya Pak Ustadz telah membawa Pak Ustadz dalam masalah ini." "Oh, tidak apa-apa Pak Rudi. Sesama manusia kita harus saling tolong menolong Pak. Yang saya heran, di zaman yang serba canggih ini masih ada saja praktek pesugihan penglaris seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Demi uang, seseorang tega melakukan perbuatan syirik seperti itu." "Benar Pak, rasanya tidak percaya, tapi nyata." Akhirnya kendaraan yang mereka naikin pun sampai di depan warung mie ayam tersebut. Bapaknya kita pun memarkirkan motornya di parkiran. Mobil dan motor pembeli pun berderet-deret tersusun rapi di sana. Para pembeli pun ramai sekali siang itu. Mereka hanya tahu bahwa mie ayam tersebut enak sekali, tetapi tidak mengetahui ada apa di balik ramainya pembeli itu. Dan benar saja Ustadz Romli merasakan aura mistis ketika masih berada di luar, apalagi pada saat mereka berdua memasuki area warung tersebut dan berpura-pura memesan 2 mangkok mie ayam buat mereka berdua. "Sebaiknya kita memilih untuk duduk di sudut saja Pak Ustadz. Di sana sepertinya tidak ada yang memperhatikan kita, hingga kita bisa membuang mie ayam ini," ujar Pak Rudi sambil menunjuk tempat duduk yang terletak di ujung yang tidak terlalu kelihatan dari depan. "Baik Pak, kita ke sana yuk," ajak Ustadz Romli. Keduanya duduk di bangku yang telah mereka pilih. Sambil menunggu pesanan mereka, lagi-lagi Ustadz Romli merasakan hawa negatif dan merasakan hawa panas yang luar biasa di ruangan ini. "Sebentar Pak Rudi, saya akan mengajak ke belakang dulu Pak. Siapa tahu saya memperoleh petunjuk." "Silakan Pak Ustadz, saya menunggu di sini saja, biar pemilik warung ini tidak curiga pada kita." Ustadz Romli pun beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke belakang. Dengan perlahan-lahan ia berjalan sambil matanya melihat-lihat ke arah dapur belakang. Ia berpura-pura hendak ke kamar kecil. Namun ia tiba-tiba berhenti berjalan. Astagfirullahaladzim. Dalam penglihatan batinnya ia dihadang oleh 4 makhluk yang berdiri dengan gagahnya. Makhluk tersebut berbentuk anak kecil berkepala gundul, bermata merah, dan hanya mengenakan celana dalam. Mereka pun berkata, "Kamu hendak kemana hai manusia? Hendak melepaskan ikatan kami dengan pemilik warung ini? Ternyata kalian masih punya nyali ya. Belum cukup peringatanku kepada teman kalian di rumah Pak Rudi. Sudah, enyahlah kalian dari hadapanku." "Kami tidak akan pergi. Kami masih ditugaskan oleh majikan kami untuk memberi penglaris pada majikan kami agar dagangannya laku keras." Ustadz Romli pun membaca doa dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran
serta membaca ayat kursi sambil berkata, "Pergilah kalian, dengan ayat-ayat Allah ini akan membakar tubuh kalian." "Ah, panas, panas, hentikan," kata makhluk tersebut. "Tidak, sebelum kalian pergi dan tidak mengulangi perbuatan kalian." "Ampun, hentikan. Panas, jangan ucapkan lagi ayat tersebut. Rasanya kami terbakar mendengarnya." Makhluk-makhluk tersebut menghilang dari pandangan Ustadz Romli dan sekarang ia sendirian. Tidak lama ada seseorang yang menegurnya, ia pun menoleh. Dan ternyata dia adalah pemilik warung mie ayam yaitu Pak Misran. Tampaknya ia tidak senang dengan kehadiran Ustadz Romli. Raut mukanya melukiskan itu. Ia pun berkata, "Jangan coba-coba mencampuri urusanku. Aku hanya ingin agar warungku ini laris, tidak lebih." "Maaf, Bapak pemilik warung. Cara-cara Bapak ini salah. Ini namanya syirik, Pak. Sangat dibenci oleh Allah." "Ah, tahu apa kamu? Mau mengajariku? Aku tidak takut. Setinggi apa ilmu kamu? Hanya ustadz saja. Sombong kamu." "Insya Allah, Bapak menghina saya. Itu hanya panggilan saja, Pak. Berhentilah berbuat seperti ini. Ini dosa besar, Pak." Pak Misran yang berada di dapur yang terletak agak jauh dari warung mie ayamnya itu pun berdeci pada Ustadz Romli. "Cek, Ustadz apa kamu? Awas ya, jangan coba-coba mencampuri urusanku. Kamu akan terima akibatnya." "Saya memang tidak mau mencampuri urusan Anda, wahai Bapak pemilik warung. Tapi Bapak telah mengutus jin piaraan Bapak untuk mengganggu dan meneror anak dari teman saya. Dan itu sekarang, mau tidak mau, jadi urusan saya." "Salah dia sendiri. Kenapa dia mau menceritakan apa yang ia lihat pada orang lain? Karena itu saya harus membungkamnya sebelum ia bercerita ke lebih banyak orang lagi. Bisa bangkrut warung saya." Lalu beliau pun keluar dari dapurnya menemui Ustadz Romli. "Sekarang pergi dari hadapan saya sebelum saya melakukan sesuatu pada Bapak." "Baik, saya akan pergi. Tapi asal Bapak tahu, saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Ada Allah yang akan melindungi kami," ujar Ustadz Romli tegas. Sambil berbalik ia pun kembali menuju tempat duduk di mana ada bapaknya Gita yang menunggunya dari tadi. Dengan raut muka yang ingin tahu dan heran melihat Ustadz Romli yang mukanya berubah menjadi merah padam. "Bagaimana Pak Ustadz? Apakah ada petunjuk?" "Ternyata apa yang diceritakan oleh putri Bapak memang terbukti, Pak Rudi. Warung mie ayam ini memakai dan memperkerjakan makhluk gaib untuk melariskan dagangannya. Dalam penglihatan batin saya tadi, ada 4 makhluk gaib sempat menghadang saya. Bentuknya seorang anak kecil berkepala gundul, bermata merah, dan hanya mengenakan celana dalam saja, Pak. Mereka mengaku bahwa mereka lah di balik dalang semua itu. Mereka tidak mau memutuskan ikatan dengan majikan mereka. Setelah saya membaca ayat pengusir setan, jin dan makhluk halus, mereka merasa kepanasan seperti terbakar, terus menghilang begitu saja." "Wah, kalau begitu benar adanya, kasihan sama pelanggan Pak Ustadz. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" tanya bapaknya kita sedih. "Kita akan cari cara, Pak Rudi. Sekarang buang saja dulu mie ayam yang kita pesan tadi, mumpung para pelayan sedang sibuk melayani pelanggan." Sambil melihat dan berjaga-jaga, Pak Rudi dengan cekatan dan cepat membuang 2 mangkok mie ayam yang telah mereka pesan tadi ke tempat sampah yang berada di bawah meja. Memang di setiap meja telah disediakan tempat sampah yang memudahkan para pembeli yang makan di tempat untuk membuang sampah. Mungkin pemilik warung ini selalu menyediakan tumbal kepada jin piaraannya, sehingga mereka mau mengikat perjanjian dan memberi penglaris di warung ini, Pak Ustadz. "Bisa jadi begitu, Pak. Ada sebab, ada akibat. Mungkin juga ia memelihara tuyul karena saya lihat ada ruangan yang dari tadi gelap sewaktu saya mengecek ke belakang tadi. Pelanggan yang duitnya banyak mungkin tidak menghitung kalau ada selembar uang di dompetnya yang raib atau hilang karena telah diambil tuyul. Sebaiknya kita pulang sekarang, Pak Ustadz, karena kita telah tahu bahwa warung mie ayam ini terbukti memakai pesugihan dengan memperkerjakan makhluk gaib untuk melariskan dagangannya." Kemudian keduanya bangkit berdiri. Ustadz Romli langsung keluar menuju area parkiran motor, sedangkan bapaknya kita menuju meja kasir dan membayar 2 mangkok mie ayam yang telah mereka pesan. Terus menyusul keberadaan Ustadz Romli di parkiran. Mereka pulang menuju kediaman bapaknya kita. Sesampainya di rumah, ibunya kita telah menunggu di teras depan. Lalu ia berdiri dan menyambut kedatangan keduanya dengan rasa penasaran yang begitu besar. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi teras depan, maka bertanyalah ibunya kita pada suaminya itu,
Bagaimana Pak? Apakah benar warung yang menjual mie ayam yang laris itu menggunakan jin penglaris? Bapaknya Gita dan Ustadz Romli pun masuk ke dalam rumah dan langsung duduk di ruang tengah. Masih dengan raut muka yang penasaran, ibunya Gita bertanya sekali lagi. Bagaimana Pak? Apakah memang pemilik warung itu memakai jin pesugihan penglaris Pak? Sepertinya memang seperti itu Bu. Tadi Ustadz Romli telah mencoba membuktikan dan melihat sendiri bahwa pemilik warung memang menggunakan cara-cara yang licik, yakni ia mengikat dirinya dengan mengadakan perjanjian dengan makhluk gaib untuk melariskan dagangannya Bu. Tapi gak apa-apa kok Pak Rudi. Nanti di rumah akan saya coba kembali berkomunikasi dengan bantuan guru saya Pak Rudi, Yai Haji Hashim, untuk meminta bantuan beliau menaklukkan jin-jin penglarisnya itu. Kemudian Pak Ustadz Romli pun pamit pulang ke rumahnya dengan bapak dan ibunya Gita, dan beliau berjanji untuk membantu melenyapkan piaraan Pak Misran, si pemilik warung mie ayam tersebut. Insya Allah, saya berjanji akan membantu Pak Rudi menyelesaikan masalah ini. Cepat atau lambat akan segera kita selesaikan. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Semoga semuanya dapat teratasi Pak. Amin. Pak Ustadz Romli pun pulang dengan diantar memakai motor Pak Rudi. Mereka pun berboncengan kembali dengan mengendarai motor Pak Rudi menuju tempat kediaman Pak Ustadz Romli. Sementara istri Pak Rudi yaitu Ibu Gita kembali masuk ke dalam rumah guna menyelesaikan pekerjaan lainnya. Di malam harinya kediaman Ustadz Romli, semilir angin bertiup lembut di malam ini memberi rasa sejuk dan nyaman di rumah Ustadz Romli. Rumah yang terbuat dari kayu itu nampak asri sekali. Di samping kiri kanan rumah berjajar rapi bunga-bunga taman seperti melati, mawar dan bougainville, menambah asri rumah yang berada di sudut jalan tersebut. Menandakan sang pemilik rumah adalah seseorang yang rajin merawat tanaman dan rumahnya. Pak Ustadz Romli sedang berzikir di dalam kamar. Ia baru saja selesai mengerjakan sholat maghrib. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap rumah. Di atap rumah tampak seperti ada bola api yang tiba-tiba meledak di udara. Ya Allah, suara apa itu Pak? Kok sepertinya ada ledakan di atap rumah? Jerit istri Pak Ustadz Romli. Ustadz Romli diam tidak bersuara. Ia merasakan akan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekeliling rumahnya. Dengan sigap Ustadz Romli keluar dari kamar menuju keluar rumah. Lalu ia berkata pada istrinya, Ibu diam di tempat saja Bu. Sepertinya ada yang sengaja mengirim piaraannya kemari. Saya akan lihat dan coba melawannya Bu. Masya Allah, hati-hati ya Pak, ucap istrinya penuh kecemasan. Ustadz Romli pun segera bergegas keluar rumah dan langsung menuju ke halaman rumah. Tampak dalam pandangan mata batinnya, beberapa makhluk gaib sedang mengelilinginya. Nampaknya mereka ada 8. Muka mereka seram sekali, matanya merah, kepalanya gundul semua, dan hanya memakai celana dalam saja. Makhluk apa kalian? Kenapa kalian datang ke sini? Dan siapa yang menyuruh kalian? Teriak Ustadz Romli marah. Kami adalah suruhannya majikan kami. Kami datang ke sini untuk memperingatkanmu, wahai manusia. Jangan sekali-kali ikut campur dan mengusik ketenangan kami, karena kami sudah terikat perjanjian dengan majikan kami. Aku tidak takut dengan kalian. Aku hanya takut pada Allah. Kami lebih tinggi derajatnya dibanding kalian. Sekarang enyah kalian dari rumahku, makhluk jelek. Kami tidak akan pergi sebelum kau berjanji untuk tidak mencampuri urusan majikan kami. Bilang sama majikan kalian, Ustadz Romli tidak takut. Allah yang akan melindungi kami sekarang. Pergilah kalian ke neraka. Teriaknya sambil mengeluarkan jurus andalannya. Ustadz Romli mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya sambil menarik nafas dan mulai menyerang makhluk-makhluk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur kalian. Tidak lama timbul angin yang teramat kencang yang membuat makhluk-makhluk itu oleng dan hilang keseimbangan. Mereka semua jatuh terpental, sementara Ustadz Romli merasakan sakit yang luar biasa di bagian dadanya. Ia tahu bahwa itu adalah akibat dari benturan tenaga dalam yang ia keluarkan tadi, dan langsung mereka balas dengan kekuatan mereka, yang akhirnya membuat mereka roboh dan menimbulkan sakit di dada Ustadz Romli. Engkau tidak akan menang melawan kami, hai manusia. Lebih baik kamu menyerah sekarang sebelum kami mengalahkanmu. Makhluk-makhluk tersebut mengelilingi Ustadz Romli untuk menyerang dengan cara mengeroyok. Pak Ustadz langsung membuat ancang-ancang. Ia sepertinya membaca doa sambil mengenadahkan kedua telapak tangannya sembari mulutnya berkumat kamit dan kakinya memasang kuda-kuda untuk bertahan.
Mereka yang mengelilingi Ustadz Romli pun berlari mendekat ke arah tubuhnya untuk menyerangnya. Namun ternyata tubuh Ustadz Romli tetap berdiri tegak, tidak tergoyahkan. Seperti ada tameng yang melindunginya dan tidak mempan di jama. Mereka langsung berteriak, "Aduh, panas, ampun." Mereka semua mental dan jatuh terpelanting serta kocar-kacir berlari menyelamatkan dirinya masing-masing. Sekali lagi mereka mencoba untuk menyerang Ustadz Romli, namun lagi-lagi mereka seperti dihalangi oleh suatu kekuatan dahsyat yang tidak bisa ditembus. Dan akhirnya mereka semua bersujud dan bertekuk lutut serta mengakui kekuatan dan kehebatan ilmu yang dimiliki Ustadz Romli. "Kami mengaku kalah, hai manusia. Sekarang kami akan pergi. Kami tidak mau lagi mengikuti perintah majikan kami. Izinkan kami pergi sekarang." "Tidak, sebelum kamu benar-benar berjanji untuk tidak melakukan kerjasama dengan merugikan banyak orang." "Kami berjanji, hai manusia. Sekarang biarkan kami pergi. Kami mau hidup bebas dan tidak lagi di bawah perintah majikan kami," ucap mereka bersamaan. Beliau tahu makhluk-makhluk tersebut suka berbohong, tapi sepertinya mereka memang ketakutan oleh ilmu tameng raga dan akibat yang ditimbulkannya. Ilmu itu diturunkan oleh gurunya Kiai Haji Hasim dan berhasil membuat mereka kepanasan dan bertekuk lutut. "Aku mau melepaskan kalian dengan syarat. Kalian harus meninggalkan dan memutuskan ikatan pesugihan kalian dengan majikan kalian dan tidak mengganggu orang lain lagi seperti kita, anak yang tidak berdosa itu." "Kami berjanji tidak akan mengikuti perintah majikan kami dan tidak akan mengganggu siapapun lagi." "Pergi sekarang." Lalu mereka semua menghilang dari pandangan. Tinggallah Ustadz Romli sendirian berdiri di halaman rumahnya yang asri. Tidak terlihat bekas-bekas pertempuran dengan makhluk gaib tersebut. Semua kembali seperti semula. Sunyi dan sepi, hanya ada bunyi dan suara jangkrik yang menemani. Setelah itu Ustadz Romli berjalan dan masuk ke dalam rumah. Langsung saja ia menemui istrinya di kamar dan berkata, "Sudah aman, sekarang ibu boleh keluar." "Sebenarnya ada apa sih Pak? Kok sampai ada yang menyerang Bapak?" "Ceritanya panjang Bu. Bapak sedang membantu teman Bapak yang anaknya telah melihat dan mengetahui rahasia mengapa warung penjual mie ayam yang berada di ujung jalan itu selalu ramai. Ternyata ia memakai pesugihan jin penglaris untuk melariskan dagangannya itu. Keterlaluan sekali. Itu tadi adalah jin-jin suruhan yang sedang menyerang dan mengganggu Bapak. Tapi alhamdulillah Bu, kebaikan selalu menang melawan kejahatan. Mereka telah mengaku kalah dan berjanji untuk tidak melakukan perjanjian lagi dengan majikan mereka. Semoga mereka menepati janjinya ya Pak." Ustadz Romli menganggukkan kepala tanda setuju atas ucapan istrinya itu. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Hari itu kita, bapaknya dan ibunya lagi berada di rumah. Mereka sedang berada di kebun di halaman rumah mereka sambil duduk-duduk santai menikmati sarapan pagi dan berjemur sinar matahari. Gita tampaknya sudah tenang, tidak ada lagi gangguan apapun pada dirinya. Dia mengobrol dengan ibunya, menanyakan bagaimana kelanjutan misteri pesugihan pedagang mie ayam alias Pak Misran tersebut. "Bagaimana Pak kelanjutan cerita pedagang mie ayam itu ya Pak?" "Kita tunggu kabar dari Ustadz Romli dulu Nak." Di lain tempat, Ustadz Romli yang pagi itu sudah bersiap-siap untuk segera ke rumah bapaknya kita alias Pak Rudi, sedang berpamitan pada istri tercintanya. "Bapak pergi dulu ya Bu, mau menemui teman Bapak yang anaknya kemarin melihat bukti pesugihan pedagang mie ayam itu. Bapak mau cerita mengenai gangguan semalam dan mau melihat apakah benar makhluk tersebut sudah benar-benar pergi dan melepaskan ikatan mereka dengan majikannya." "Iya Pak, hati-hati saja Pak. Ibu khawatir mereka bakal datang lagi Pak." "Insya Allah tidak Bu. Mereka sudah berjanji kepada Bapak untuk pergi dan tidak terikat pesugihan lagi dengan majikan mereka. Sekarang Bapak pergi dulu ya Bu." Istrinya pun menganggukkan kepala sambil mengantar Ustadz Romli yang rupanya kali ini membawa motornya menuju rumah Pak Rudi. Motor yang dikendarai Ustadz Romli berjalan dengan santai. Namun di tengah perjalanan ia melihat ada asap hitam yang membumbung tebal dari sebuah warung. Ia pun penasaran dan bertanya pada orang-orang yang berada di sana. "Sepertinya ada kebakaran ya Pak? Warung siapa yang terbakar ya Pak? Terus ada korban jiwa nggak?" Namun sepertinya pertanyaannya tidak diindahkan karena orang-orang sibuk memadamkan api yang berkobar-kobar itu. Ia melihat banyak orang yang berlarian untuk membantu memadamkan api, sementara mobil pemadam kebakaran dan petugas pemadam pun
tidak luput dari kesibukan tersebut. Mereka bahu-membahu dan bergotong royong bersama warga, sibuk memadamkan api. Karena ingat dengan tujuan semula, yaitu menuju rumah Pak Rudi atau bapaknya kita, maka Ustadz Romli pun segera meneruskan tujuannya. Ia tidak lagi bertanya lebih lanjut. Dengan segera ia tancap gas menuju rumah Pak Rudi. Sesampainya Pak Ustadz Romli di rumah Pak Rudi, ia langsung disambut hangat oleh keluarga itu. "Oh, ada Pak Ustadz. Mari silakan masuk Pak. Kebetulan kita lagi duduk santai ini di rumah. Maklum hari ini kan hari Minggu. Waktunya liburan jadi memang harus kita nikmati Pak." "Iya Pak. Cuma tadi waktu saya mau ke sini, sepertinya ada kebakaran Pak. Saya sempat berhenti sebentar dan menanyakan pada orang-orang yang kebetulan berada dekat lokasi kejadian. Warung siapa yang terbakar dan ada korban jiwa enggak? Tadi sepertinya mereka pada sibuk semua untuk membantu memadamkan api. Sehingga pertanyaan saya tidak dijawab sama mereka Pak." Sambil duduk, Pak Ustadz Romli mulai memberitahukan pada keluarga kita bahwa pagi ini ia membawa berita yang akan mengejutkan mereka. "Sebenarnya saya kemari akan memberitahukan pada keluarga di sini bahwa semalam di rumah saya ada gangguan." "Hah?" Mereka bertiga saling berpandangan dan heran mendengar cerita dari Ustadz Romli. "Gangguan? Gangguan yang bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Kami belum mengerti," tanya Pak Rudi bapaknya kita. "Ya, semalam di rumah saya didatangi makhluk gaib suruhan dari Pak Mistran, si empunya warung mie ayam yang memakai penglaris itu Pak." "Terus bagaimana Pak? Apakah mereka mengganggu dan mencelakai keluarga Pak Ustadz?" tanya ibunya kita. "Alhamdulillah tidak Bu. Sebelum mereka bertindak saya sudah peringatkan mereka dan sudah mengalahkan mereka. Rupanya mereka disuruh sama majikan mereka untuk memperingati saya agar tidak menghalangi urusan mereka melakukan pesugihan untuk melariskan dagangan mie ayam tersebut. Makanya pagi ini saya kemari ingin mengajak Pak Rudi untuk melihat sendiri ke sana. Apakah benar mereka telah menepati janjinya melepaskan ikatan pesugihan dengan pemilik warung mie ayam tersebut?" "Tunggu Pak Ustadz, katanya ada kebakaran ya sebelum Bapak kemari tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan warung tersebut?" "Iya Pak Rudi, ayo kita segera ke sana dan kita buktikan sendiri Pak." "Mari kita berangkat Pak Ustadz, saya jadi penasaran." Mereka berdua berangkat dengan berboncengan naik sepeda motor milik Ustadz Romli. Tujuan mereka satu, yaitu warung mie ayam yang melakukan pesugihan itu. Namun ketika mereka hampir sampai di tempat tujuan, betapa terkejutnya mereka berdua. Sebab yang terbakar tidak lain dan tidak bukan adalah warung mie ayam yang melakukan pesugihan tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepertinya warung itu yang terbakar Pak Rudi. "Iya Pak, sepertinya semua habis tidak tersisa. Kasihan sekali ya Pak. Itu sampai semua bangunan warungnya itu ikut terbakar." Mereka melihat hampir seluruh bangunan yang telah dibuat permanen oleh pemiliknya ikut terbakar. Sementara para petugas pemadam kebakaran dan warga yang berada di sekitarnya telah berhasil memadamkan api. Yang tersisa adalah bau bekas terbakar dan reruntuhan sisa bangunan yang telah hancur dan menghitam. Naudzubillah min dzalik. Harta yang didapat dengan cara yang cepat dan tidak halal akan cepat pula hilangnya. Para penduduk yang ingin melihat kebakaran tersebut dilarang mendekat. Takut kalau sumber api masih ada dan membahayakan warga. Mereka hanya boleh melihat dari kejauhan. Sementara petugas kepolisian telah memasang batas pengaman atau polisi line agar warga tidak menerobos dan mendekati TKP. "Kapan kejadiannya Pak? Terus ada korban jiwa tidak?" tanya Pak Rudi kepada petugas kepolisian tersebut. "Sepertinya peristiwa kebakaran terjadi sebelum waktu subuh Pak. Dan memang tidak ada korban jiwa karena pemilik warung sedang tidak berada di tempat ini." "Alhamdulillah." "Tidak ada korban jiwa ya Pak? Pemilik warung dan karyawannya sudah pada pulang semua?" tanya Pak Rudi pada Pak polisi itu. "Benar Pak, warung kosong, tidak ada orang saat kejadian. Kami belum mendapat kepastian apakah api itu berasal dari konsleting listrik atau kompor atau sebab lainnya. Namun keduanya mengira ini mungkin ada hubungannya dengan kejadian semalam. Ini akibat dari makhluk-makhluk piaraan sang pemilik warung yang mau memutus ikatan mereka dengan Pak Mistran." Tidak lama kemudian datanglah dengan tergopoh-gopoh seorang lelaki yang dikenal sebagai pemilik warung. Ialah Pak Mistran, lelaki yang dengan kesombongannya telah menentang Ustadz Romli. Beliau berlari menuju warungnya sambil berteriak-teriak,
Warungku, warungku. Ia hendak masuk ke lokasi kebakaran, namun dengan sigap polisi segera memberhentikan aksinya dan mengajak Pak Misran menjauh dari TKP. Mohon menjauh dari sini, Pak. Kita tahu ini sulit buat Bapak, namun Bapak yang sabar ya. Sambil tetap menjerit-jerit, Pak Misran diamankan oleh polisi untuk menjauh dari warung miliknya yang telah terbakar itu. Aku miskin sekarang. Aku tidak punya apa-apa. Hartaku semua ludes sekarang. Tangis Pak Misran menyayat hati. Ustadz Romli dan Pak Rudi hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Mereka takut beliau tambah emosi begitu melihat mereka berdua. Oleh karena itu keduanya menghindar dari pandangan Pak Misran. Kasihan sekali. Lelaki yang kemarin berwibawa, garang dan gagah sekarang hanya bisa menangis menjerit-jerit melihat seluruh kejayaannya telah rata dengan tanah. Tidak ada lagi yang tersisa. Kun fayakun. Jika Allah sudah menghendaki, maka terjadilah. Beliau hanya terdiam pasrah melihat hasil kerja kerasnya selama ini sia-sia. Mungkin makhluk-makhluk gaib piaraannya itu yang melakukannya. Mereka telah mengambil apa yang telah mereka beri selama ini. Kekayaan yang dihasilkan dengan mudah akan mudah pula hilangnya. Kini yang ada hanyalah penyesalan yang besar pada dirinya. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Semua telah terjadi. Ampuni hamba-Mu yang telah berbuat salah ini. Sesal lelaki itu. Pak Rudi dan Pak Ustadz Romli akhirnya tidak tahan melihat kondisi Pak Misran. Mereka segera mendekati beliau dan Ustadz Romli pun memegang pundak Pak Misran seraya berkata, "Bertobatlah kepada Allah, Pak. Hanya Dia yang maha segalanya. Semua ini adalah takdirnya. Kita harus rela dan ikhlas menerimanya. Maafkan saya, Pak. Saya telah berdosa kepada Bapak berdua. Sekali lagi maafkan saya. Saya telah menerima akibat kesombongan dan keangkuhan saya." Semua belum terlambat, Pak. Selama kita selalu ingat dan percaya kepadanya dan taat beribadah, insya Allah pasti selalu diridhoi oleh Allah SWT. Masih ada waktu untuk bertobat, Pak, ucap Ustadz Romli. Akhirnya mereka berdua pun memohon pamit kepada Pak Misran karena hari sudah siang dan mereka akan melakukan aktivitas lainnya. Pak Misran pun pulang menuju rumahnya yang lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari warung mie ayam yang terbakar itu. Penyesalan memang datang terlambat, namun tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan mengakui kesalahan. Semoga dengan adanya kejadian tersebut, Pak Misran tidak lagi melakukan pesugihan dan bersekutu dengan makhluk gaib. Karena itu adalah perbuatan salah dan mengajak kita dalam kemusyrikan. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Apapun dan berapapun itu harus disyukuri. Jangan hanya karena ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Kini Pak Misran telah menyesali segala perbuatannya. Ia mulai lagi berjualan dari nol lagi, tanpa pesugihan, tanpa makhluk gaib. Dan Pak Misran telah benar-benar bertobat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.